kabarnya? Kakak berharap hari ini semuanya kabarnya baik, Sehat. dan siap untuk memuji Tuhan. Kembali lagi hari ini kita bersama-sama dalam sekolah minggu GKI Palembang. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan seperti yang biasanya adik-adik lakukan di gereja kalau adik-adik datang ke sekolah minggu ya Kak. Iya. Tapi tuh toh Kak, ada yang masih tidur-tiduran. Nah, ada yang lari-larian, Kak. Harus duduk ya Kak. Harus duduk manis. Ayo adik-adik yang masih jalan-jalan, yang masih tidur-tiduran, duduk yang baik, HP-nya diletakkan dulu. Iya. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Oke, nah kali ini Kak Teti dan Kak Maria akan mengajak adik-adik untuk bersama-sama bernyanyi, bersukaria dan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Sri Handayani. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikutin Kak Maria ya. Tuhan Yesus, Tuhan terima Yesus, kasih. terima kasih. Hari ini kami mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sertai, supaya kami semua bisa duduk manis, melakukan ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pernahkah adik-adik disuruh seorang melakukan hal yang salah? Lalu, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka juga pernah loh disuruh melakukan hal yang salah. Awalnya, raja membuat sebuah patung emas setinggi 8 lantai. Patungnya sangat besar dan tinggi. Pada keesokan harinya, banyak orang berkumpul dekat patung itu. Dan di dekat patung itu juga dibuat sebuah perapian yang sangat besar dengan api yang menyala-nyala. Semua orang bertanya-tanya, mengapa patung itu dibuat? Lalu, seseorang berdiri di depan mereka dan mengatakan, "Dengarkanlah perintah raja. Jika musisi memainkan musiknya, maka semua orang harus membungkuk dan menyembah pada patung emas itu. Jika ada yang tidak menuruti hal ini, maka akan dilemparkan ke dalam perapian itu." Lalu terdengarlah suara musik dimainkan, dan semua orang takut lalu membungkuk dan menyembah patung emas itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengikuti mereka menyembah patung itu. Beberapa orang menyampaikan hal itu kepada raja. Lalu raja menjadi sangat marah. Lalu raja menyuruh pengawal untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menghadap raja. Setelah tiba di depan raja, raja mengatakan, "Kalian tidak mau menyembah patung emas itu. Aku akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada kalian. Sembah patung itu, atau aku akan lempar kalian ke perapian yang menyala itu. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian." Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri kukuh. Mereka tidak mau menyembah patung itu, dan mereka berkata, "Oh Raja, kami tidak akan menyembah patung itu, dan Allah kami akan menolong kami." Mendengar hal itu, raja menyuruh pengawal membuat perapian itu lebih panas 7 kali lipat, dan menyuruh pengawal melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu. Lalu, raja memperhatikan ke dalam perapian itu. Ia berdiri dan berkata, "Tidakkah kita melempar 3 orang ke dalam perapian itu? Tetapi mengapa aku melihat 4 orang?" Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan keluar dari dalam api oleh raja. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian yang menyala-nyala itu tanpa terbakar sedikit pun. Dan orang di sekitarnya terheran-heran akan hal itu. Mereka tidak percaya. Melihat hal itu,
Raja mengatakan, Allah mereka menyelamatkan hambanya dari dalam api. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukan hal itu. Nah adik-adik, tadi sudah menyaksikan bersama-sama tentang ilustrasi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, apakah ada punya pengalaman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berani tampil berbeda ya Kak? Iya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Berani tampil beda. Benar Kak, karena hari ini Tuhan Yesus hadir untuk kita semua. Walaupun kita tidak bertemu muka, sekarang adik-adik sudah siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan kan? Kakak-kakak di sini sudah semangat banget nih. Iya. Jadi adik-adik harus semangat juga ya. Ayo adik-adik yang di rumah, sekarang waktunya ayo bangkit berdiri. Jangan duduk aja, kita berdiri. Bersama-sama kita mau nyanyi dengan semangat berani tampil beda, oke? Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ayo, lebih semangat. sekali lagi sekarang adik-adik yang di rumah boleh ajak mamanya gandengan tangan. Kita nyanyi sama-sama, lebih semangat ya. Oke, siap semuanya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Siap. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Luar biasa. Kak Teti, Oh iya Kak Ani, hari ini ada yang spesial loh dari minggu-minggu sebelumnya. spesial apanya? Iya, kita kedatangan tamu spesial. Wah, berarti kita nggak berdua aja dong. Iya, coba mana ya? Siapa? Mana Ada Kak? deh. Siapa dong? Iya, ada deh. Mau tahu? Yuk, Ayo kita lihat adik-adik ya. yang di rumah pasti penasaran Iya, juga Kakak kan? juga penasaran. Tara, ini dia tamu spesial. Wah, asik dong. Halo. Halo. Halo kakak-kakak. Wah, lucu banget Kak Ani. Siapa namanya? Halo teman-teman, nama saya Joshua. Biasa dipanggil Jojo. 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 Hai Jojo, kenalannya. Jojo sekolah di mana? Sekolahku di Saperius. Deket sini kan? Berarti nggak sekolah dong sekarang. Enggak kak, Wah, sedih nggak Jojo nggak sekolah? sedih kakak. Wah, mungkin sama ya Kak dengan Iya. teman-teman, adik-adik yang di Iya, rumah. pasti teman-teman sudah kangen sama teman-teman yang di sekolah kan. Tapi ya gimana, karena kita lagi ada corona, jadi harus diam di rumah, tenang di rumah. Wah Kak Ani, berarti hari ini ibadah kita memang benar-benar berbeda ya. Iya, Kak. Karena ada Jojo. Siapa namanya? Jojo. Siapa? Jojo. Wah, hebat. Apa yang berbeda kok? Aku tidak tahu. Apakah itu yang aku yang berbeda dan spesial?
Berarti aku istimewa dong. Iya. Oh iya adik-adik manis yang di rumah juga istimewa di depan Tuhan. Jangan malu kalau kalian hidungnya pesek, rambutnya kriwil, kulitnya hitam, atau badannya gembul. Kita semua sama-sama disayang Tuhan loh. Wah, Jojo keren banget. Iya. Kakak senang sekali Jojo punya pikiran yang luar biasa. Hebat. Jojo berbeda ya Kak. Berbeda, percaya diri. Kalau gitu Jo, mau nggak kita sama bernyanyi yuk? Kita bernyanyi istimewa. Jojo istimewa, Kakak istimewa, Iya, Kak Ani adik-adik. istimewa. Adik-adik Yang di juga rumah juga istimewa. istimewa. Mari bersama-sama kita menyanyi. Oke Jo, bareng ya Jo. Oke kakak. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi Kak, Jojo semangat banget. Ayo Jojo gerak-gerak dong. Jojo. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa. Ayo Jo, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Hore, aku bahagia karena aku istimewa. Wah, Jojo keren. Memang istimewa ya Kak. Benar. Sekarang Jojo mau nggak dengar cerita? Teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah, mau dengar cerita? Mau. Pasti deh mau. Iya. Cerita apa kak? Cerita superhero? Cerita Bukan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau saya mau. Jojo mau Kak. Kalau begitu Jo, kita nyanyi dulu ya. Kita siapkan hati kita supaya kita bisa dengar firman Tuhan dengan konsentrasi. Oke Jo? Oke. yuk, Oke. tangannya di Anak-anak yang di rumah, kita mau bernyanyi How I Love You Lord dalam sikap berdoa. Anak-anak lipat tangannya, sikap doa yang baik, duduk yang baik. Biarkan Tuhan Yesus datang melalui Kak Sri Handayani, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita bersama. Hi, I love you Lord, I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, I honor my heart, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Jojo lipat tangan ya. Jesus,
mari kita nyanyikan Hi, I love you Lord dalam sikap doa. I love you Lord with all my heart. I love you Lord, how I love you Lord. I love you Lord, forever I love you Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, 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 forever I love you Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak percaya bahwa adik-adik semua saat ini masih merasakan pertolongan Tuhan. Seperti kakak juga merasakan pertolongan Tuhan. Meskipun pada hari ini kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi, kita bersukacita, tetapi kita tidak bisa hadir di gereja. Tetapi kita bisa ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, pada siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu kami, meskipun kami tidak bisa hadir ke gereja, tetapi kami bersyukur karena kami bisa beribadah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami semua anak-anak sekolah minggu diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Ayo adik-adik silakan dipersiapkan Alkitabnya. Kita buka bersama-sama dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Sekali lagi, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan membacakan bagi kita semua. Dan adik-adik silakan melihat dalam Alkitabnya masing-masing. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah berani tampil beda. Nah, ketika kakak katakan berani tampil beda, apa yang ada di pikiran adik-adik semua? Mungkin adik-adik berpikir bahwa tampil beda itu ketika kita pakai baju baru, ketika kita punya jam baru, ya, atau ketika kita punya sepatu baru, atau gaya rambut kita yang berdiri-berdiri, itu artinya kita tampil beda. Atau ketika kita bergaya seperti ini, kita bergaya seperti ini, itu artinya tampil beda. Tetapi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada siang hari ini tampil beda yang kakak maksudkan itu bukan yang seperti itu. Bukan yang pakai baju baru, bukan yang pakai sepatu baru, bukan yang bergaya seperti ini. Bukan ya, tetapi tampil beda yang kakak maksudkan pada hari ini adalah berani bersikap benar. Ya, berani bersikap benar. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan,
Tadi kalau kita melihat ya, kita melihat boneka tadi, dia katakan bahwa aku ini istimewa. Ya, aku ini berharga di hadapan Tuhan. Aku ini spesial di hadapan Tuhan. Dan boneka tadi juga katakan bahwa semua adik-adik sekolah minggu adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, pada hari ini firman Tuhan katakan, melainkan aku telah memilih kamu. Aku itu siapa adik-adik? Aku itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus sudah memilih kita. Tuhan Yesus sudah memilih adik-adik. Tuhan Yesus sudah memilih kakak. Menjadi orang-orang yang sangat istimewa, menjadi orang-orangnya Tuhan, menjadi orang-orang kesayangannya Tuhan, anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ini istimewa di hadapan Tuhan, kita ini spesial di hadapan Tuhan, lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengasihi anak-anak. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan cinta semua anak di dunia Tuhan cintai. Semua anak yang ada di dunia ini Tuhan kasihi. Dan Tuhan mau anak-anak itu datang kepada Tuhan. Kita semua, anak-anak sekolah minggu, kita harus datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, karena Tuhan Yesus mencintai kita. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus taat kepada firman Tuhan. Ya, taat kepada firman Tuhan seperti apa, Kak? Apakah kita harus ke gereja? Ketika kita berdoa di gereja, ketika kita bernyanyi di gereja, ketika kita memuji Tuhan di gereja? Tidak, adik-adik sekolah minggu ya. Taat kepada firman Tuhan itu tidak hanya ketika kita baca firman Tuhan di gereja, ketika kita datang sekolah minggu, ketika kita datang berdoa bersama teman-teman kita. Tetapi saat ini pun, saat corona ini, kita bisa memuji Tuhan di rumah masing-masing. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Kita bisa bersama-sama bersuka cita dengan mama papa kita, dengan adik kita, dengan kakak kita. Kita bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, untuk kita bisa hidup tampil beda, kita harus taat firman Tuhan. Lalu yang kedua, tidak kompromi terhadap dosa. Nah, kompromi terhadap dosa itu seperti apa, Kak? Contohnya seperti ini, ya. Contohnya nih, kakak punya teman. Teman kakak ini orangnya suka jahil. Teman kakak ini orangnya suka melawan orang tua. Lalu kakak ikut-ikutan saja sama teman kakak. Lalu kakak ikut juga melawan orang tua kakak. Nah, itu namanya kompromi dengan dosa. Jadi kita tidak boleh mengikuti hal yang seperti itu karena itu adalah salah dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus berani tampil beda. Gak usah takut, kita harus berani. Meskipun saat ini kita gak bisa sekolah, kita gak bisa ke sekolah minggu, kita gak bisa kemana-mana, kita di rumah saja. Tetapi di rumah saja pun kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersuka cita bersama dengan Tuhan. Ya, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita dan juga dengan papa mama kita. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau tadi kita melihat ilustrasi ya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sudah hidup tampil beda loh. Mengapa mereka bisa hidup tampil beda? Karena mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap tampil beda dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, ketika mereka disuruh menyembah patung emas, ketika mereka disuruh menyembah patung tuangan yang orang buat pada waktu itu, mereka tidak mau. Mereka katakan, saya mau memuji Tuhan saja, saya mau menyembah Tuhan saja yang saya sembah. Saya tidak mau menyembah patung emas itu yang adalah buatan manusia. Nah, adik-adik diberkati oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah tampil beda karena mereka percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu juga bisa seperti itu. Kita bisa tampil beda dengan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, tetap membaca Alkitab, tetap berdoa meskipun kita ada di rumah. Jangan nanti adik pikir, kan sekolah minggu gak ada, sudahlah kita gak usah baca firman Tuhan. Sekolah minggu kan libur, sudahlah kita gak usah ibadah lewat TV. Gak boleh adik-adik ya. Jadi kita harus tetap memuji Tuhan, kita tetap ikut sekolah minggu setiap hari Minggu jam 11 siang. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan meskipun gak seramai dengan waktu kita berkumpul bersama teman-teman di gereja. Tetapi kita juga bisa bertemu dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan,
Oleh sebab itu, di masa-masa yang sulit saat ini, apalagi kita tahu bahwa dunia sekarang ini sedang bersedih, ya. Dunia saat ini sedang berduka. Karena apa? Karena virus corona yang melanda seluruh dunia, sehingga anak-anak tidak bisa sekolah, orang tua tidak bisa bekerja, kita tidak bisa sekolah minggu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi di saat-saat sulit yang seperti ini, anak-anak sekolah minggu harus tetap tampil beda. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Apa yang kita doakan? Kita berdoa supaya coronanya cepat berhenti, supaya kita bisa kembali sekolah minggu. Kita berdoa supaya coronanya berhenti, supaya orang tua kita bisa bekerja kembali. Kita berdoa supaya coronanya berhenti, supaya kita bisa masuk sekolah kembali. Tentu adik-adik sedih ya, sekolahnya di rumah, sekolah minggunya di rumah, ya. Pasti kita sedih sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tetapi di saat-saat seperti ini kita dituntut untuk berani tampil beda, ya. Tampil beda tidak hanya dalam penampilan kita saja, tidak, tetapi tampil beda dari hati kita, ya. Hati kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, itu yang Tuhan mau agar kita berani tampil beda sebagai anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, marilah mulai hari ini kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang berani tampil beda. Kalau tadi ada lagu mengatakan, ketika iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Tuhan Yesus, ya. Ketika iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Tuhan Yesus. Aku kuat karena Tuhan yang mengasihi aku. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita juga harus seperti itu sebagai anak-anak sekolah minggu, ya. Kita berani tampil beda, itu harus lawan iblis. Kita berani tampil beda, itu harus lawan iblis. Kalau iblis mau menggoda kita, ayolah kita ambil aja barang teman kita, ayolah kita lawan orang tua saja, itu bisikan iblis. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan tidak, aku mau menjadi anak yang berani bersikap benar dalam kondisi apapun. Nah, jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, mari mulai hari ini kita bersikap berani tampil beda karena saya anak Tuhan. Kita katakan sama-sama ya, saya anak Tuhan, saya istimewa, dan saya berani tampil beda. Sekali lagi ya, saya anak Tuhan, saya istimewa, dan saya berani tampil beda. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada siang hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk kami berani tampil beda di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Karena kami punya Tuhan yang Maha Kuasa, karena kami bisa memuji Tuhan, kami bisa memuliakan Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa sekolah minggu meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan mulai hari ini kami mau belajar untuk berani tampil beda dalam segala situasi dan keadaan. Kami mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih Kak Sri yang tadi sudah membawakan firman Tuhan buat kita bersama. Gimana Jo, sudah dengar firman Tuhannya? Iya kakak, adik-adik di rumah jangan lupa ya, bahwa kita itu istimewa. Jadi kita harus berani, berbeda dengan anak-anak lain. Artinya kita harus jadi anak yang lebih baik dari anak-anak yang lain. Tadi firman Tuhannya dari mana coba? Ayo Jo, dari mana tadi Jo? Dari Yohanes 15 ayat 19. Weh, Bunyi firmannya bagaimana? ingat nggak? Bunyinya Nah, lupa. Nah, padahal baru aja ya Kak Ani ya. Gimana Jojo ya? belum ingat ya? lupa kak. Oh, kalau gitu kita tanyakan. Mungkin ada adik-adik yang di rumah, ada yang sudah ingat? Oh, ada yang angkat tangan Kak Ani. iya. Oh iya, silakan. Itu ada Helen sudah angkat tangannya. Silakan Helen. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Keren ya Kak. Iya.
Sudah hafal yang di rumah. Jo, Hebat. sudah hafal Jo temennya. Iya. Jojo belajar lagi ya supaya bisa hafal. Iya, harus hafal dong. Oke, keren. Nah, anak-anak yang di rumah, yang lain selain tadi Helen harus hafalin juga. Dari Yohanes berapa? Yohanes berapa? 15. Jojo? Yohanes 15 ayat 19. Weh, bunyinya dihafalin ya sama-sama. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Tuhan. Yesus. Caranya? Caranya bagaimana, Jo? Caranya adik-adik bisa scan code QR yang ada di layar saat ini. Yang belum bisa sendiri bisa minta tolong papa mamanya ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian ya, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi kita nyanyi ya Jo, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, kita tadi sudah kasih persembahan. Sekarang kita mau berdoa. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Jojo. Nah, adik-adik di rumah, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami boleh beribadah kepadamu bersama-sama. Meskipun kami tidak bisa bersama-sama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan di mana firman Tuhan-Mu saat ini Tuhan boleh memberkati kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan, biar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau naikkan setiap pokok doa syafaat kami. Biarlah setiap pokok doa syafaat kami ini boleh Tuhan dengar dan boleh juga Tuhan jawab. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk di mana untuk kami dan teman-teman kami yang akan persiapan ujian. Tuhan kiranya memberkati kami. Berkati kami dalam kepintaran, berkati kami dalam mengerjakan soalnya. Agar supaya kami boleh mendapatkan hasil yang baik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan di saat-saat ini Tuhan, COVID-19 yang menyerang negara kami maupun negara yang ada di dunia ini segera boleh hilang Tuhan, supaya kami boleh dapat bersama-sama kembali untuk memuji muliakan-Mu di dalam gereja kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, biarlah Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dan juga dalam menjaga kami di masa kami pertumbuhan ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan rezeki yang berlimpah bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kami akan mengakhiri sekolah minggu kami pada hari ini dan kiranya Tuhan terus memberkati kami. Kami akhiri doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita akan melihat bersama-sama aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan di rumah. Jojo mau lihat nggak teman-temannya udah buat aktivitas loh, Jo? Boleh Kak, mau dong. Oke, kita lihat sama-sama. Inilah aktivitas dari kelas Matius sampai kelas Paulus. berseri-seri, tetapi keperihan hati mematahkan semangat. Sekian, ingat ya. Dadah. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat kita berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hai, nama saya Violin Huta Barat. Saya akan membacakan tentang Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Tuhan memberkati. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri,
tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Main apa ya? Ngomong. Ayah boy, main congklak. Main apa? Main congklak. Oh main apa sih suaranya? Main congklak. Seneng gak? Senang. Bahagia gak? Bahagia. Iya. Sukaria gak? Sukaria. Iya. Dede main apa Dede? Enak. Siapa yang menang? Dede. Siapa menang? Dede menang. Selamat bermain. Iya. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oke, mari kita mulai lombanya. 3, 2, 1. Ayo. 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 Yeay. Tunggu deh. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Cublak suweng, suweng ngedeng gelender, omahmu ketundung kudel. Wae sopong yundele ake sir pong dele kosong sir pong dele kosong sir pong dele kosong. Ya, sekarang baca ya. Cublak suweng, suweng ngedeng gelender, omahmu ketundung kudel. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati membuat patah semangat. Hati yang gembira perlindungan
Yesus cinta saya. Oh iya, ada yang lupa. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Telkomsel, ala ketabung, ayam bertelur, telur menetas, tas, boneka salju, dreng, terbuat dari salju. Imut. Telkomsel, ala ketabung, ayam bertelur, telur menetas, tas, boneka salju, dreng, terbuat dari salju. Wah, Kak Ani keren-keren ya. Kreativitasnya yang minggu lalu. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan ketinggalan. Minggu depan harus lebih baik lagi. Masih ada tugas-tugas, masih ada pekerjaan kreativitas yang harus dikerjakan di rumah. Adik-adik boleh dibantu mamanya untuk melihat link yang sudah disediakan di grup WA. Ya adik-adik dikerjakan ya, jangan lupa. Nah, buat yang belum bergabung dengan grup WA, bisa langsung catat nomor kontak GSM kita yang ada di layar. Wah, gak terasa ya, udah mau selesai aja nih. Iya, padahal kan baru sebentar ya sama Jojo. Iya, tapi adik-adik jangan sedih ya. Minggu depan sekolah minggu akan lebih seru lagi nih. Jadi jangan ketinggalan untuk mengikuti ibadah bersama ya. Adik-adik juga bisa ajak teman-temannya beribadah sekolah minggu bareng juga di rumahnya. Oke Jojo, kami juga terima kasih ya Jojo sudah temani kami di sini. Bener banget, jadi rame ya Kak ya. Jadi spesial tadi. Betul, jadi berbeda. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.